Urapi setiap kami pagi ini Tuhan. Urapi kami, urapi hamba-hambamu, urapi setiap jemaatmu. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami dengan hadirat-Mu. Kami penuh dengan hadirat-Mu. Yanaka Yanamasi, Yanaka Yanamasu, Yanaka Yanamasi, Yanaka Yanamasu, Urimata Karamashana, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kalau kami ada sebagaimana kami ada pagi ini, saat ini. Sungguh semua semata-mata karena anugerah Tuhan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kelawatan-Mu dan jamahan-Mu. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Karena hanya di dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru. Dalam hadirat-Mu ada penghiburan. Dalam hadirat-Mu ada kelepasan. Tuhan, kami mengerti apa yang dikatakan oleh Daud ketika Daud berkata, betapa ku cintai rumah tempat kediaman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan duduk diam sejenak di dalam hadirat-Mu, mendengarkan pesan dan isi hati-Mu. Sampaikan pesan dan isi hati-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu ini. Hamba hanya alat dan saluran di tangan-Mu. Engkau sendiri yang berbicara kepada setiap kami. Dan urapi setiap kami yang mendengarkannya. Kami berikan ruang dan waktu untuk Roh Kudus bekerja lebih lagi di tengah-tengah kami. Khususnya di ibadah pertama pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami sambut firman-Mu yang siap diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk semua. Shalom semua, selamat pagi. Saya percaya semua dalam kondisi yang baik. Puji nama Tuhan. Sudah lama saya nggak ke sini, hampir 3 tahun. Sebelum pandemi 2000, saya lihat catatan saya 2019 itu pun bulan November ya. Baik, saudara terkasih dalam Tuhan, di ibadah pertama ini saya akan berbagi tentang bagaimana kuasa dari kerendahan hati, the power of humility. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita lihat perjalanan hidup manusia, terkadang kita ini tanpa kita inginkan, tanpa kita sadari, kita ini berhadapkan di dalam sebuah situasi di mana kita sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Dengan kata lain, kita hanya perlu kasih karunia Tuhan untuk mengatasi masalah dan problem yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, pagi hari ini kita akan belajar bagaimana kasih karunia Tuhan dinyatakan melalui sebuah peristiwa yang terjadi di dalam Alkitab. Mari kita buka bersama-sama. Saudara kalau bawa Alkitab boleh dibuka, tapi kalau saudara mau fokus silakan fokus karena saya sudah tayangan semua di PPT. Mari kita baca sama-sama ya dari Injil Markus 5 ayat 21 dan 22 terlebih dahulu. Kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni Dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Saudara, nanti ada beberapa yang saya tandain dengan huruf besar dan warna itu menjadi pusat perhatian kita untuk belajar pada pagi hari ini. Alkitab mencatat ada seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Siapa sih Yairus ini? Saudara kasih dalam Tuhan, Yairus ini berasal dari kata Yair dalam bahasa Ibrani. Arti sesungguhnya adalah pemberi terang. Jadi Yairus ini boleh dikatakan merupakan sebenarnya lebih tepatnya itu gelar bagi seseorang yang memiliki ataupun menempati posisi rohani yang penting pada masa itu. Yaitu Alkitab mencatat Yairus ini adalah sebagai kepala rumah ibadat sinagog. Nah, sebagai kepala rumah ibadat tentunya derajatnya, harkatnya, martabatnya itu sungguh sangat terpandang, dikagumi, bahkan disegani, dihormati oleh
umat Yahudi pada masa itu. Singkat cerita, semua gerak-geriknya itu diperhatikan oleh orang-orang Yahudi pada zaman itu. Nah, Alkitab mencatat hal yang menarik terjadi di ayat 22. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Yairus, seorang kepala rumah ibadat, seorang kepala rumah sinagog, dia tersungkur di depan kaki Yesus. Apa yang menyebabkan Yairus sampai melakukan hal ini? Kenapa seorang kepala rumah ibadat pada masa itu, dia harus tersungkur di depan kaki Yesus yang pada saat itu pun Yesus belum banyak dikenal. Nah saudara, jawabannya di ayat berikutnya, di ayat yang ke-22. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Oh, ini jawabannya. Seorang kepala rumah ibadat orang Yahudi, dia tersungkur di depan kaki Yesus. Karena apa? Dia punya masalah, dan masalahnya bukan sembarang masalah. Anaknya sakit. Kalau orang sakit, iya Pak, tiap hari orang banyak yang sakit. Tapi yang di sini jadi masalah adalah Alkitab mencatat anaknya perempuan sedang sakit dan hampir mati. Nah, ini jadi masalah. Terkasih dalam Tuhan, sebagai seorang pemimpin rumah ibadat, sebagai seorang kepala sinagog, saya percaya pada masa itu juga Yairus tentunya juga sudah berdoa. Dan saya juga percaya pada masa itu juga banyak orang-orang Yahudi yang datang ke Yairus karena dia sebagai kepala rumah ibadat untuk minta didoakan. Dan saya percaya juga Yairus juga tentunya juga sudah berdoa buat anaknya sendiri. Tapi di sini kita melihat bahwa ternyata Yairus tidak berdaya untuk menghadapi masalahnya sendiri. Yairus sendiri nggak berdaya menghadapi problem sakit daripada anaknya, anak perempuannya. Sehingga Alkitab mencatat, Yairus sendiri berkata kepada Yesus, anak perempuanku sedang sakit dan hampir mati. Yairus mengundang Yesus untuk datang ke rumahnya dan mendoakan anaknya yang perempuan. Nah, saudara, mari kita lihat. Apa tindakan Yesus ketika dia mendapatkan permintaan dari seorang kepala rumah ibadat untuk datang berkunjung ke rumahnya dan menyembuhkan anaknya. Mari kita lihat di ayat yang ke-24. Kita baca sama-sama dengan suara keras yuk. 2, 3. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Saudara, perhatikan kalimat lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Ini adalah salah satu kalimat rema dalam ibadah pertama pagi ini. Saudara, ketika Yesus menerima permintaan daripada Yairus untuk datang ke rumahnya dan berdoa buat anaknya yang perempuan, Alkitab mencatat Yesus mengabulkan permintaan Yairus dan kemudian sepakat setuju untuk menuju ke rumahnya. Nah kemudian Yesus pergi, Alkitab mencatat Yesus pergi ternyata diikuti oleh banyak orang. Nah, apa yang terjadi selama di perjalanan ini? Mari kita lihat saudara di ayat 25 sampai dengan 27. Alkitab mencatat, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang kali diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara, ayat 25 sampai dengan 27, saya percaya saudara pasti sudah sering dengar tentang kisah ini ya, wanita yang sakit pendarahan. Tapi fokus kita, belajar kita bukan tentang wanita ini. Kita akan fokus kepada Yairusnya yang selama ini mungkin banyak terlewatkan. Saudara, mari kita kembali ke firman Tuhan. Alkitab mencatat di tengah perjalanan menuju ke rumah Yairus, muncul seorang wanita yang menderita sakit pendarahan selama 12 tahun dan ia menjamah jubah Yesus. Nah, ketika setelah wanita ini menjamah jubah Yesus, apa yang terjadi? Mari kita lihat di ayat 29 sampai dengan 31. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ayat 30, pada ketika itu juga
Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Saudara, apa yang terjadi ketika wanita ini selesai menjamah jubah Yesus? Alkitab mencatat, wanita tersebut sembuh dari sakitnya. Dan dampak daripada ketika wanita ini menjamah jubah Yesus, Alkitab mencatat, Yesus berhenti. Kenapa Yesus berhenti? Karena Yesus ingin memastikan dan mencari tahu siapa ini yang telah menyebabkan, yang telah, kalau lebih tepatnya, siapa yang telah beroleh kasih karunia daripada Yesus sehingga ada kuasa yang mengalir keluar dari dalam diri Yesus. Yesus ingin tahu siapa nih yang mendapatkan kasih karunia di antara sekian banyak orang. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Alkitab mencatat Yesus ini bertanya kepada murid-muridnya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, ini kan semua lagi berdesak-desakan. Kalau disederhanakan, pasti semua saling bersenggolan, pasti saling bersentuhan. Kenapa engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Saudara, mari kita lihat di ayat 32 sampai dengan 34. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Kemudian Yesus melihat kepada sekelilingnya dan wanita ini syok, dia kaget, dia gembira, bercampur takut. Awalnya dia gembira, kenapa? Alkitab tadi mencatat, dia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Kalau saya boleh tafsirkan di ayat 29 tadi, ketika firman Tuhan berkata bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya, artinya apa? Dia merasakan seketika itu juga pendarahannya berhenti dan stop. Tapi kemudian dia juga ketakutan. Kenapa? Karena dia curi-curi memegang jubah Yesus. Dia nggak terang-terangan meminta kepada Yesus untuk Yesus menyembuhkannya. Dan Alkitab mencatat akhirnya wanita ini muncul menampakkan dirinya. Dan kemudian perhatikan kata Yesus, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ternyata saudara, Yesus tidak marah. Yesus tidak marah karena wanita ini diam-diam menjamah jubahnya. Yesus tidak marah kenapa? Karena wanita ini tidak meminta baik-baik supaya dia disembuhkan. Tapi malah Alkitab mencatat Yesus melayani wanita tersebut dan mendoakannya. Nah saudara, mari kita lihat apa yang terjadi. Dalam perjalanan menuju ke rumah Yairus, Yesus berhenti sejenak, menyembuhkan wanita yang sakit pendarahan, dan setelah Yesus mendoakan wanita ini, melayani wanita ini, mereka bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan. Mari kita lihat di ayat 35 dan 36. Kita baca sama-sama, 2, 3. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Saudara, ketika Yesus selesai mendoakan wanita ini, mereka bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Alkitab mencatat, tiba-tiba datang anggota keluarga Yairus yang membawa kabar terbaru tentang putrinya. Ternyata anak Yairus ini sudah tidak bisa ditolong lagi, anaknya sudah mati. Nampak dari perkataan keluarga Yairus yang berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Saudara, anggota keluarga Yairus ini niatnya baik sih. Mereka cuma kasih tahu kepada Yairus, udah nggak usah ngerepotin Yesus. Nggak usah lanjutkan perjalanan ke rumah. Karena anakmu sudah mati. Biar aja Yesus melayani yang lain. Toh anakmu sudah mati. Tapi menarik di ayat 36 yang perlu kita perhatikan. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat. Jangan takut, percaya saja. Yesus meminta Yairus supaya tidak takut. Yesus meminta Yairus supaya apa? Tetap percaya.
Nah saudara, apa yang terjadi selanjutnya? Kita lihat di ayat 37 dan 38. Kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Saudara, kalimat pertama dari ayat 37 yang berbunyi, lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta. Ini mengingatkan kita. Saudara perhatikan, orang-orang banyak itu kan nggak percaya. Maksudnya nggak percaya begini, itu anak sudah mati, nggak mungkin bisa ditolong. Tapi Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Nah, dampaknya adalah akibatnya orang-orang ini yang tidak percaya, orang-orang yang lebih percaya bahwa sungguh benar anak itu sudah mati dan tidak ada harapan lagi, mereka ini perhatikan, mereka dilarang ikut oleh Yesus. Mereka tidak diizinkan melihat perkara-perkara ajaib yang Tuhan kerjakan atas orang lain. Saudara, Tuhan ingatkan kita pagi ini, betapa pentingnya kita menjaga iman percaya kita. Katakan amin. Ini berhubungan dengan orang lain loh, bukan berhubungan dengan dirinya sendiri. Kalau berhubungan dengan dirinya sendiri, udah pasti mereka akan terlewat. Tapi dari sini kita bisa belajar, oh ternyata ketika kita menyepelekan atau menganggap remeh perbuatan tangan Tuhan yang ajaib atas orang lain, maka Tuhan tidak izinkan kita melihat keajaiban yang Tuhan kerjakan. Saudara, mari kita kembali ke firman Tuhan. Jadi orang-orang ini yang nggak percaya bahwa Yesus sanggup memulihkan anak perempuan ini, mereka nggak boleh ikut. Saudara. Yesus lanjutkan perjalanan, cuma ditemani oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Saudara, mari kita lihat apa yang terjadi. Ayat 39 sampai dengan 43. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Ayat 40. Tetapi mereka menertawakan dia, perhatikan, maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Ayat 41. Lalu dipegangnya tangan anak itu dan katanya, Talita kum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri, dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun, semua orang yang hadir sangat takjub. 4-3 bersama-sama, yuk, 2-3. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Saudara, setelah Yesus lanjutkan perjalanan dengan 3 orang, Yesus sampai di tempat, belum sampai di tempat, ayat 39, ayat 38 tadi kita udah dengar, dari kejauhan udah kedengaran itu, tangisan duka cita. Mereka meraung-raung. Ya dari orang kalau dengar tangisan seperti ini udah tahu, oh ini anaknya beneran nih udah mati. Tapi Alkitab mencatat hal yang berbeda, Yesus tetap masuk ke rumah itu, dan Alkitab mencatat Yesus berkata kepada orang-orang itu, kenapa kalian menangis, kenapa kalian meraung-raung, kenapa kalian berduka, anak ini nggak mati tetapi tidur. Perhatikan saudara ayat 40, orang-orang ini yang di rumah Yairus mereka nggak percaya. Alkitab mencatat, maka diusirnya semua orang itu. Terjadi lagi kali yang kedua. Kalau tadi yang pertama, yang nggak percaya nggak boleh ikut. Yang kedua, yang nggak percaya bahwa Yesus sanggup melakukan mujizat, diusir keluar dari rumah itu. Mereka tidak diizinkan oleh Tuhan untuk melihat perkara ajaib yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan. Satu kasih dalam Tuhan. Yesus masuk ke rumah Yairus dan mengatakan bahwa anak Yairus ini nggak mati, cuma tidur. Namun orang-orang ini nggak percaya, sehingga mereka diusir keluar. Dan setelah mereka keluar, maka Yesus mendoakan anak perempuan ini, dan firman Tuhan mencatat anak ini bangkit, berdiri dan berjalan, dan mujizat terjadi. Saudara kasih dalam Tuhan, kita baru saja selesai membacakan ini. Ini tadi kita baru baca loh ya. Saya belum khotbah ini. Sekarang baru khotbah. Jadi kita pulang jam 11 ya. Kan udah lama nggak ketemu nih. Nanti kan ada ibadah kedua kan ya. Nah saudara, mari saya minta saudara dalam beberapa menit ke depan, mari kita fokus sebentar. Apa yang kita bisa pelajari sih dari kisah ini?
Selama yang kita dengar, saya juga selama ini kalau dengar dari sejak lahir baru, wanita yang sakit pendarahan, wanita yang sakit pendarahan. Yairus itu nggak pernah disinggung. Tapi saya dapat rema tentang Yairus. Apa yang kita bisa pelajari dari Yairus? Seorang kepala rumah ibadat, seorang kepala sinagog, seorang kepala rumah ibadat Yahudi yang anaknya sakit dan Alkitab mencatat kalau secara fisik orang-orang melihat, orang dunia melihat mati. Cuman Yesus yang melihat, enggak, anak ini cuma tidur. Dan akhirnya anak ini benar-benar bangkit dan hidup kembali. Saudara, mari kita lihat hal yang pertama. Kalau kita lihat di ayat yang ke-22 tadi kan dicatat bahwa Yairus ini adalah apa saudara? Seorang kepala rumah ibadat. Nah, menurut hukum Taurat dalam kitab Talmud, itu seorang kepala rumah ibadat itu nggak boleh bersujud di hadapan seorang manusia. Nah, kita mencatat tadi kan, Yairus datang di depan Yesus tersungkur di depan orang banyak dan orang-orang itu melihat ini kan kepala rumah ibadat. Ini kan si Yairus, kepala sinagog itu. Kenapa dia tunduk di hadapan seseorang? Dan zaman itu belum semua orang mengenal siapa Yesus. Tapi semua orang kenal Yairus. Kenapa? Karena dia kepala rumah ibadat Yahudi pada masa itu. Saudara, ini adalah suatu hal yang tabu hukumnya. Bagi seorang kepala rumah ibadat sujud di hadapan seorang manusia. Tapi dalam hal ini kita lihat dari Yairus. Dia nggak peduli lagi dengan statusnya. Dia nggak peduli lagi dengan martabatnya, dia nggak berpikir lagi, waduh kalau saya sujud menyembah Yesus, apa kata orang yang ngelihat lagi? Saudara, bagaimana dengan sikap kehidupan kita hari-hari ini? Mungkin maaf di tengah keluarga besar kita atau di tengah kantor kita. Terkadang tanpa kita sadari, kita menyembunyikan, kita menutupi status kita sebagai orang percaya. Nggak usah lah, jangan terlalu yang radikal begitu, jangan terlalu yang ekstrim begitu. Jadi Kristen biasa-biasa aja, mereka nggak perlu tahu lah kita ikut Tuhan sungguh-sungguh. Oh enggak saudara, kita harus jadi terang. Mari kita kembali ke Yairus. Saudara kasih dalam Tuhan. Yairus dia seorang kepala rumah ibadat. Dan dalam hal ini dia tidak berdaya menghadapi masalahnya sendiri. Tapi satu hal dia tahu. Hanya Yesus yang sanggup menyelesaikan masalahnya. Karena itu dia nggak peduli dengan statusnya, dia nggak peduli dengan apa kata orang. Yang dia perlukan adalah supaya anaknya sembuh. Karena itu dia datang kepada Yesus. Datang dengan segala kerendahan hatinya. Dia tanggalkan statusnya, dia tanggalkan keberadaan dirinya. Dia cuma mau anaknya sembuh. Saudara, hal yang pertama kita belajar adalah dari sikap Yairus adalah datang kepada Yesus dengan kerendahan hati. Katakan sama-sama, datang kepada Yesus dengan kerendahan hati. Yuk, 2, 3. Datang kepada Yesus dengan kerendahan hati. Nah saudara, mari kita masuk lebih dalam lagi. Setelah Yairus melakukan langkah itu dengan benar, langkah pertama. Dia datang kepada Yesus dengan kerendahan hati, dia tanggalkan statusnya, dia tersungkur, dia menyembah Yesus, dan dia berkata, anakku perempuan hampir mati. Datanglah ke rumahku. Doakan dia, sembuhkan dia. Saudara, kalimat tadi yang saya sampaikan kepada saudara yang berkata, lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Kalau kita perhatikan kalimat ini, itu adalah janji. Itu adalah jaminan bahwa Yesus akan melakukan hal yang besar atas anak daripada Yairus. Kalau kita lihat Alkitab kita, khususnya di Perjanjian Baru yang menceritakan tentang kehidupan Yesus. Kita akan temukan di mana Yesus berada, di situ senantiasa ada pemulihan. Selama berapa kali saya baca, sampai hari ini saya belum temukan di tempat Yesus berada, di situ penghukuman terjadi. Tidak. Bahkan yang berdosa pun diampuni, yang sakit disembuhkan, bahkan yang mati pun dibangkitkan. Kapan Yesus akan datang sebagai hakim? Nanti, kedatangan Tuhan yang kedua. Jadi saya mau katakan, sampai hari ini, artinya apa? Kita masih punya kesempatan untuk apa? Beroleh kasih karunia Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, mari kita lihat, setelah Yesus memenuhi permintaan Yairus, mereka melanjutkan perjalanan, Alkitab mencatat, perhatikan. Di tengah perjalanan tadi kan muncul wanita sakit pendarahan ya. Dia menjamah jubah Yesus sehingga apa? Langkah mereka terhenti. Kalau kita sebagai Yairus, pengennya cepat-cepat nyampe rumah kan.
Anak lagi sakit keras nih. Pengennya cepat didoain, pengennya cepat sembuh. Ketika anak kita sakit, mungkin kita mendatangi pemimpin kita, Pak, tolong Bu, tolong doakan anak saya di rumah. Pengennya dia cepat-cepat datang ke rumah. Tetapi kita lihat muncul tanda kutip gangguan dalam apa? Dalam menantikan janji Tuhan. Kok bisa dalam menantikan janji Tuhan? Iya, tadi saya katakan. Lalu pergilah Yesus dengan Yairus. Artinya apa? Itu Tuhan janji akan menyembuhkan anak wanita daripada Yairus. Tapi di tengah-tengah perjalanan muncul gangguan, saudara. Kita bisa bayangkan bagaimana perasaan Yairus. Pengennya cepat bawa Yesus ke rumah, muncul wanita ini. Berkecamuk rasanya. Mungkin dalam hati Yairus seperti, aduh nih wanita ini. Ganggu aja sih. Itu anak di rumah lagi sakit, lagi sekarat, pengen cepat didoain, ada gangguan di tengah jalan. Saudara perhatikan, ketika wanita ini muncul, apa sikap daripada Yairus? Saudara, Alkitab tidak mencatat perbuatan-perbuatan ataupun sikap dari Yairus. Artinya apa? Yairus tidak menghalangi bagaimana akhirnya Yesus menuntaskan dengan melayani wanita sakit pendarahan ini. Kalau saya boleh simpulkan di poin yang kedua bahwa Yairus ini tetap sabar menunggu dan berharap kepada Tuhan dalam menghadapi hambatannya. Wanita ini jadi menghambat buat Yairus. Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita lihat Yairus sebagai seorang kepala rumah ibadat. Saya percaya dia ada beberapa orang yang menyertai, yang mengawal. Dengan posisi dia, seharusnya Yairus bisa berkata kepada orang-orangnya, coba singkirkan dulu wanita ini. Biar tidak jadi penghalang. Biar saya dan Yesus cepat sampai ke rumah. Atau bisa juga Yairus berkata kepada Yesus, Tuhan, anakku hampir mati. Sudah biarkan dulu wanita ini. Toh dia juga sudah sekian tahun dia sakit, tapi dia masih hidup. Nanti kita terlambat Tuhan. Yairus tidak melakukan itu. Yairus bersabar, dia menunggu dan berharap tetap kepada Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, perhatikan. Kesabaran Yairus mendatangkan kesembuhan, kebaikan buat wanita yang sakit pendarahan ini. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Memang betul yang menyembuhkan adalah Tuhan. Tetapi kesabaran Yairus sehingga Yesus bisa menyelesaikan pelayanannya. Kalau awalnya kan jubahnya dipegang diam-diam. Tapi ketika Yesus merasakan ada satu kuasa yang keluar, akhirnya Yesus menuntaskan dengan cara apa? Wanita itu muncul dan didoakan. Engkau sembuh. Saudara kasih dalam Tuhan. Mungkin dalam perjalanan hidup kita ini Tuhan izinkan kita ngalamin seperti Yairus. Kita berdoa buat orang lain bisa Tuhan jawab. Kita berdoa buat pergumulan orang lain, Tuhan cepat jawab. Tapi ketika kita berdoa buat pergumulan kita sendiri, kok sepertinya Tuhan nggak jawab. Pak, ini kenapa? Padahal saya sudah bertobat, Pak. Saya sudah membereskan di hadapan Tuhan. Semua hidup saya sudah beres, tapi kenapa Tuhan nggak jawab doa saya? Kenapa Tuhan belum jawab doa saya? Ini pesan Tuhan pagi ini di ibadah pertama. Saya tidak tahu siapa orangnya, tapi Tuhan bawa saya untuk membawakan tema ini di ibadah yang pertama, beda dengan ibadah kedua nanti. Ada beberapa orang yang Tuhan berkata, Tuhan sedang butuh kesabaran saudara. Untuk apa? Jadi berkat buat orang lain. Tuhan sedang memerlukan kesabaran saudara. Untuk apa? Supaya doa saudara dijawab? Bukan. Itu pasti dijawab. Supaya apa? Jadi berkat buat orang lain. Kembali ke Yairus. Maka pergilah Yesus dengan orang itu. Artinya apa? Anak itu pasti sembuh. Anak itu pasti hidup. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Cuma dalam perjalanan kan butuh proses ya. Muncul wanita sakit pendarahan ini. Menghalangi. Seakan-akan menghambat waktunya. Jadi yang harusnya bisa lebih cepat. Mereka agak lama sampai ke rumah. Tapi di sini kita melihat. Kesabaran Yairus ternyata menjadikan berkat seutuhnya bagi wanita yang sakit pendarahan ini. Saudara, hal yang ketiga kita juga belajar, Tuhan itu tidak pernah berlambat-lambat. Amin. Seperti kita kalau pikir jadi Yairus, aduh ini terlambat ini.
Apalagi ditambah dengan apa saudara? Informasi dari anggota keluarga yang datang. Nah benar kan Tuhan? Kenapa Tuhan harus melayani wanita ini? Anakku keburu mati. Tapi Yairus nggak ngomong gitu sama Tuhan. Kalau kita di posisi Yairus mungkin kita akan begitu komplain sama Tuhan. Tuhan benar kan? Terlambat nih. Masalahku udah seperti ini. Tapi Yesus berkata kepada Yairus, percaya saja. Saya mau berkata kepada saudara begini, apapun masalah saudara, kalau saudara merasa sudah bereskan semua kehidupan saudara, dan Tuhan masih belum jawab, saya mau sampaikan, Tuhan sedang butuh kesabaran saudara. Supaya apa? Jadi berkat bagi keluarga besar saudara. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Saudara kita kasih dalam Tuhan, kita masuk di poin yang ketiga. Yang kedua tadi bersabar menunggu pertolongan Tuhan. Yang ketiga, saudara kita perhatikan. Seringkali apa yang menimpa kita adalah hasil dari reaksi kita. Karena itu Tuhan mau supaya kita bereaksi secara benar. Hal yang kita belajar dari Yairus adalah tetap percaya. Kita lihat tadi ya. Yairus sudah sabar. Dia nggak ngajak Yesus buru-buru ke rumahnya. Dia nggak suruh orang-orang untuk menyingkirkan wanita yang sakit pendarahan. Dia biarkan Yesus melakukan bagiannya. Dan ketika baru mau melanjutkan perjalanan, orang-orang dari rumah itu datang. Yang kasih tahu, anakmu sudah mati. Buat apa lagi nyusahin guru? Saudara, ini anggota keluarga Yairus, mereka nggak salah kok. Mereka nggak mencoba untuk menakut-nakuti atau melemahkan iman Yairus, nggak. Mereka kan cuma cerita, menyampaikan apa yang sesungguhnya terjadi. Yang mengerti katakan amin. Jadi anggota keluarga cuma cerita, Yairus, anakmu udah mati. Udah nggak usah ngerepotin Yesus. Biar Yesus melanjutkan pelayanannya untuk melayani yang lain. Nggak usah ke rumah, anakmu udah mati. Percuma. Tapi Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Ditambah lagi. Setelah Yesus memutuskan, yang nggak percaya nggak boleh ikut. Mereka lanjutkan, Yesus dan 3 orang. Belum nyampe di rumah, dari jauh udah kedengaran. Tangisan meraung-raung, tangisan duka cita. Bagaimana perasaan Yairus juga waktu itu? Dia mungkin akan bergumul, bener deh ini. Kalau tadi di sana kan cuma dengar apa kata keluarganya, di sini dia melihat, mendengar sendiri. Ini pada nangis, kalau ini pasti beneran nih, anak ini mati, udah gak ada harapan. Tapi Yesus masuk melangkah ke rumah itu, yang menertawakan Yesus disuruh keluar. Mereka gak pernah melihat mujizat yang dilakukan oleh Yesus, dan Yesus membangkitkan wanita ini. Saudara perhatikan, Yairus ini bereaksi dengan benar. Kenapa Yairus bisa seperti itu? Kenapa Yairus bisa sabar? Kenapa Yairus kok seakan-akan pasrah, menyerah? Kok seakan-akan malah mungkin gak peduli dengan kondisi anaknya ketika wanita pendarahan ini muncul? Kenapa Yairus bisa bereaksi dengan benar? Karena dilandasi oleh sikap hati yang benar. Yang pertama tadi apa saudara? Kerendahan hati. Katakan sama-sama kerendahan hati. 2, 3. Kerendahan hati. Kerendahan hati daripada Yairus mendatangkan satu kekuatan yang luar biasa. Dia tanggalkan semua statusnya. Dia nggak peduli posisinya sebagai kepala rumah ibadat. Yang dia perlukan kesembuhan dari anaknya karena dia datang menyembah Yesus. Saya terkasih dalam Tuhan. Reaksi yang benar akhirnya membuat Yairus tidak mudah terpengaruh dengan kondisi sekitar. Jadi ketika orang-orang banyak itu datang mengatakan anaknya sudah mati, ketika kemudian dia mendengar sendiri tangisan duka cita dari keluarganya ketika ia mendekati ke rumahnya, Yairus tidak goyah. Saudara terkasih dalam Tuhan. Hidup kita ini ke depan kita nggak tahu akan jadi seperti apa. 3 tahun pandemi kita bisa lewati. Ya, saya mengerti banyak kehilangan orang-orang yang kita kasihi, mungkin juga harta benda kita, pekerjaan kita, banyak air mata yang keluar. Tapi semua itu kiranya tidak mengurangi kasih kita kepada Tuhan. Yang setuju kasih tepuk tangan buat Tuhan. Apapun masalah kita, tetap percaya. Sebab di dalam Yesus selalu ada harapan. Amin. Tetap percaya walaupun seakan-akan ada intimidasi. Anggota keluarga Yairus tadi niatnya tulus. Tapi itu seakan-akan mengintimidasi. Saudara, seringkali perkataan orang-orang yang dekat dengan kita di sekeliling kita ini, kalau kita nggak hati-hati itu bisa mengintimidasi kita.
Mereka sih nggak sadar. Mereka niatnya baik ngasih tahu. Tapi justru keadaan yang mereka sampaikan kepada kita, kalau kita nggak hati-hati mencermatinya di dalam Tuhan, itu akan bisa mengintimidasi kita. Saudara saya dalam Tuhan. Terkadang Tuhan membiarkan kita ini dalam situasi yang membuat kita ini menunggu ya. Saudara kasih dalam Tuhan. Minta kekuatan daripada Tuhan. Ketika kita dibawa Tuhan dalam situasi menunggu. Menunggu ini bukan sekedar berbicara tentang kapan Tuhan akan menjawab doa dan pergumulan kita. Tapi menunggu ini adalah lebih daripada ketika bagaimana Tuhan memproses hidup kita dalam masa-masa menunggu ini. Mari kita lihat di ayat 24a. Kalimat yang berkata, lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Boleh ditayangkan? PPT-nya. Di slide yang 2 terakhir. Slide 2 yang terakhir. Saudara kasih dalam Tuhan. Terus, ya, perhatikan kalimat ini jadi rema buat kita. Ketika Yesus memutuskan untuk pergi ke rumah Yairus, artinya apa? Yesus berjanji akan menyembuhkan anaknya. Tapi untuk sampai ke sana, perlu suatu proses, katakan sama-sama proses, 2, 3, proses. Ini yang kadang kita nggak sabar, ini yang kadang kita gagal melewatinya. Tapi kita belajar dari Yairus pagi ini. Oh ternyata prosesnya seperti ini, yang diperlukan seperti ini. Saudara, ketika Yesus memutuskan untuk turut serta ke rumah Yairus, artinya apa? Pasti ada perkara besar yang akan dinyatakan. Demikian juga halnya ketika Tuhan hadir dalam hidup kita sampai hari ini. Senantiasa ada perkara besar yang akan dinyatakan. Dan kasih karunia yang akan dicurahkan dalam kehidupan saudara dan saya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Jadi Yesus hadir dalam hidup kita, kalau saya boleh sampaikan, tekankan pagi ini, sampai hari ini, bukan untuk menghukum kita. Silakan koreksi saya kalau saya salah. Di perjanjian baru, zaman Yesus melayani, tidak ada yang namanya ketika Yesus hadir di satu tempat, ada penghakiman, ada penghukuman. Tidak ada, yang ada adalah pemulihan, yang ada adalah kesembuhan. Bahkan yang mati pun dibangkitkan, bahkan wanita yang seharusnya diraja mati karena dia berzina, dia diselamatkan, dia ditolong oleh Tuhan. Artinya, selagi nafas kita masih ada sampai hari ini, masih ada kesempatan bagi kita untuk mengalami kasih karunia Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Bagian terakhir, saudara miliki kerendahan hati. Sadari keberadaan kita di hadapan Tuhan. Kekurangan kita, kelemahan kita. Dan tempatkan Tuhan sebagai Tuhan yang berdaulat dalam kehidupan kita. Supaya apa? Kita bisa datang kepada Yesus dengan sikap hati yang benar. Amin. Supaya kita datang kepada Yesus, maaf kata nih. Kita nggak memperlakukan Tuhan itu sebagai asisten kita. Yang bisa kita mintain seenaknya. Tuhan aku mau ini, aku mau ini, aku mau ini. Boleh minta sama Tuhan. Memang kalau kita nggak minta sama Tuhan, minta sama siapa? Tapi ketika kita datang pada Tuhan, tempatkan Tuhan sebagai Tuhan yang berdaulat dan berotoritas sepenuhnya atas kehidupan kita. Amin. Kalau kita bisa lakukan itu, maka seperti Yairus. Dia memiliki sikap hati yang benar sehingga apa? Yairus mampu untuk apa? Sabar menunggu. Sitok kanan kiri. Sabar ya. Suami istri boleh saling pelukan bungang. Ayo kita sama-sama sabar. Perkara nanti di mobil mau berdebat urusan nanti. Saudara mari, nanti saudara baca kisah Yairus ini. Saya sangat terberkati melalui kisah ini. Bagaimana Yairus punya kesabaran untuk menunggu pertolongan Tuhan dan apa? Ini. Tetap percaya. Kenapa? Itu proses ya. Gak bisa instan. Dan bicara proses kita lihat Yairus dia ngalamin. Aduh dapat info anaknya mati. Udah gak mungkin ditolong. Yang kedua lagi lebih serem lagi. Dia dengar sendiri tangisan duka cita dari anggota keluarga di rumahnya. Bahwa ini pasti anaknya mati. Tapi di sini Yesus berkata, jangan takut. Percaya saja. Satu kasih dalam Tuhan, tetaplah percaya bahwa rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Katakan amin.
Tadi jadi headline, maka pergilah Yesus dengan orang itu. Artinya apa? Yesus sudah merancangkan, Yesus sudah berniat, dia akan menyembuhkan anak perempuan daripada Yairus. Dan itu tidak pernah gagal, walaupun sepertinya ada halangan. Muncul wanita yang sakit pendarahan. Muncul berita dari anggota keluarga bahwa yang mengatakan anaknya sudah mati. Muncul tangisan-tangisan duka cita yang seakan-akan menyatakan bahwa benar anaknya sudah mati. Tapi Yesus sampaikan kepada kita semua siang hari ini, jangan takut, percaya saja. Kasih tahu kanan kiri, jangan takut, percaya saja. Saya undang pemusik boleh ke depan. Izinkan saya berdoa buat saudara pagi ini. Saya bersyukur bisa kembali berjumpa dengan saudara di tempat ini setelah 3 tahun. Tentunya terima kasih buat Bu Ati dan juga seluruh pengerja yang memberikan kepercayaan dan kesempatan saya untuk melayani tempat ini. Mari saya undang kita semua sama-sama bangkit berdiri. Saya ingin berdoa buat saudara. Kita naikkan satu pujian yang refnya yang berkata sujud di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, dia ampuniku dan bebaskanku. Naikkan dari awal ya pujian ini. Mari masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Sambil angkat tangan katakan, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanmu, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus, dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, yes, barui hatiku, sesuatu terjadi. Sujud di altarnya, di altarnya,
musik, tolong mainkan refnya aja dengan lembut, keyboard aja. Saudara pejamkan mata, tundukkan kepala saudara semua. Dalam beberapa menit ke depan, izinkan saya berdoa buat saudara. Pagi ini di ibadah pertama kita belajar bagaimana seorang kepala rumah ibadat, dia tidak berdaya dengan masalahnya sendiri. Masalahnya sepele, anak perempuannya sedang sakit. Tapi menjadi masalah yang besar, karena sakitnya tidak kunjung sembuh. Dan Alkitab mencatat, anak perempuan Yairus ini hampir mati. Saudara kasih dalam Tuhan, Yairus mengambil sikap hati yang benar. Dia datang kepada Yesus dengan kerendahan hatinya. Dia menempatkan Tuhan sebagai Tuhan yang berdaulat atas kehidupannya. Saudara, mungkin ada di antara saudara yang sedang mengalami seperti ini hari-hari ini. Ketika saudara berdoa buat orang lain, Tuhan jawab. Ketika saudara berdoa buat pergumulan orang lain, sakit penyakit orang lain, dengan cepat Tuhan jawab. Tapi ketika saudara berdoa buat pergumulan saudara sendiri, sepertinya Tuhan menutup telinganya. Sekian lama saudara menunggu jawaban Tuhan. Pagi ini kita belajar dari Yairus. Tuhan sedang memerlukan kesabaran saudara untuk jadi berkat bagi orang lain. Ketika Yesus berkata, firman Tuhan mencatat, maka pergilah Yesus dengan orang itu. Artinya janji kesembuhan itu sudah Tuhan berikan atas anak perempuan daripada Yairus. Hanya soal waktu yang akan menyatakan janji Tuhan tergenapi atas anak perempuan Yairus. Apapun masalah dan pergumulan saudara yang sedang saudara gumuli hari-hari ini, biarlah kisah Yairus ini menguatkan saudara bahwa tidak ada kata yang terlambat bagi Tuhan. Kalau engkau sudah bereskan semua hidupmu, engkau sudah bertobat, engkau sudah mengakui semua kesalahan, dan Tuhan masih belum jawab, artinya Tuhan sedang menunggu. Tuhan sedang membuat engkau bersabar supaya kesabaranmu jadi berkat buat orang lain. Kalau ada di antara saudara yang berkata, itu aku Tuhan. Sekian lama aku menunggu jawaban Tuhan. Aku sudah bereskan semua kehidupanku. Dan sampai hari ini Tuhan belum jawab. Mari berkata sama-sama di hadapan Tuhan. Tuhan, beri aku kekuatan. Beri aku kesabaran untuk boleh melakukan semua ini. Bukan cuma sekedar supaya melihat janjimu tergenapi. Karena aku percaya ketika engkau berfirman, maka itu pasti jadi. Semua itu hanya soal waktu Tuhan. Kalau engkau orangnya, kalau saudara menyadari, mengerti dan merasa bahwa pesan ini buat saudara, saudara gak perlu maju ke depan. Saudara cukup angkat tanganmu di mana engkau berdiri saat ini. Sekarang, ora basaka ya raka. Angkat tangan kanan. Tuhan, kau melihat tangan-tangan yang terangkat ya Tuhan. Kau melihat Tuhan. Hamba berdoa pagi ini. Kuatkan dan teguhkan mereka. Bukan cuma sekedar untuk menunggu jawaban Tuhan. Karena apa yang Tuhan janjikan, firman-Mu, ya dan amin, pasti tergenapi buat anak-anak-Mu ini. Yang mereka sedang mengangkat tangan mereka di ibadah pertama pagi ini. Semua itu hanya soal waktu. Berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Sehingga mereka sabar untuk menunggu. Sehingga kesabaran mereka jadi berkat buat orang lain. Kesabaran mereka bukan untuk Tuhan menjawab doa mereka. Karena Tuhan pasti menjawab. Kesabaran mereka jadi berkat buat orang lain. Ora basaka ya Rabba. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya.
Terima kasih Tuhan. Hamba boleh taat menyampaikan apa yang menjadi pesan dan isi hatimu sendiri. Dan bukan sekedar buah pemikiran hamba-Mu ini. Terima kasih untuk jemaat-Mu. Mereka sudah mengangkat tangan mereka. Mereka yang mengerti dan mereka yang menangkap bahwa pesan ini secara pribadi ditujukan untuk mereka. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Pakai kesabaran mereka untuk menunggu. Jadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Yes, amin. Terima kasih Bapak. Berkati gereja-Mu di tempat ini. GBI WTC Mangga 2 ini Tuhan. Berkati Tuhan. Tuhan terus tambahkan jiwa-jiwa yang baru. Petempat-petempat yang baru. Bukan sekedar pindahan dari gereja lain. Dan pakai gereja-Mu di tempat ini bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Amin. Segala pujian, hormat kemuliaan kami kembalikan hanya bagi nama-Mu. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan, Kau Allah kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur dan kami diberkati. Yang bersyukur dan diberkati sama-sama kita katakan Amin. amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan.